Saya kasih mimpi 7 malam berturut-turut. Mimpi pertama saya dibilang oleh suara tanpa wujud, kamu itu Islam. Enggak, kamu Islam dari lahir. Nah, mimpi ketujuh, saya mimpi dibawa terbang dengan sajadah di sebuah masjid. Masjid itu saya nggak tahu di mana. Dan bukan Masjidil Haram juga, besar. Masjidil Haram masih kelihatan. Masih dilihat di depan saya ada bayang-bayang awalnya. Lama-lama kelihatan. Ini pakai jubah hijau, tapi wajahnya nggak nampak. Ton, kok mukamu sekarang berubah? Berubah kayak apa, Mak? Mukamu kayak muka orang Islam. Nah, khotbah saya selalu menjelekkan Islam sebetulnya. Suka jelekkan Islam, jangan berteman dengan orang Islam, nanti jadi Islam. Setiap hari kok sedih, kok rindu, campur jadi satu. Ada apa gitu kan? Sedihnya kenapa, rindunya sama siapa? Rindu sama perempuan udah punya istri gitu kan? Mimpi ketujuh, saya mimpi dibawa terbang dengan sajadah di sebuah masjid. Masjid itu saya nggak tahu di mana. Dan bukan Masjidil Haram juga, besar. Masjidil Haram masih kelihatan. Masih dilihat di depan saya ada bayang-bayang awalnya. Lama-lama kelihatan. Ini pakai jubah hijau, tapi wajahnya nggak nampak. Wajahnya tidak kelihatan? Nggak nampak. Wajahnya itu seperti matahari gitu kan. Saya bilang itu badannya matahari ya. Ini suara selalu ikut saya bilang apa? Bukan. Itu kakinya nampak, badannya nampak, jubahnya nampak. Tapi wajahnya kayak matahari bersinar. Nggak kelihatan Ustaz ya? Nah, coba kamu selawat. Selawat apa? Selawat Nabi. Oh, nggak tahu saya. Diajarin oleh suara tanpa wujud tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dalam mimpi itu Ustaz ya? Iya. Selawatnya. Ya, 3 kali diucapkan oleh suara itu langsung saya ikuti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi saya masih ngotot. Tapi itu kan badannya matahari ya? Bukan. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mimpi itu saya pulang ke rumah kan. Nah, ketika sampai di rumah ibu saya yang heran. Ton, kok mukamu sekarang berubah? Berubah kayak apa, Mak? Mukamu kayak muka orang Islam. Enggak lah, masih muka yang kemarin saya bilang. Jangan-jangan kamu pakai jimat orang Islam? Enggak. Kan saya dari dulu enggak percaya sama jimat. Nah, saya kasih tahu sama ibu, saya kasih mimpi 7 malam berturut-turut. Tapi kan nggak mungkin langsung wajah itu jadi berubah. Nggak tahu lah saya, Bu. Nah, setelah itu saya berangkat ke Pino, saya bekerja di sana. Di Pino? Oh, di Mang, di daerah Mang. Itu perkebunan karet. Di situ kebetulan yang manajernya itu sama saya kenal. Itu saya ngelamar, orang lamar bawa lamaran, saya lamar pakai KTP, terima. Besoknya saya kerja pada ngasih salam, assalamualaikum. Saya bilang seorang Kristen, jangan ngasih salam, Bang. Kalau dikasih salam itu ya jawab, wajib. Enggak, kan saya bukan Islam. Sampai Jumat dijemput, Bang kita sholat Bang. Kan kalian yang sholat. Dikira orang Islam pada saat itu. Saya Katolik. Nah pas waktu itu ada yang satu kampung, yang sekampung sama saya itu memang Islam. Bapaknya mualaf, ibunya Osambas. Bang Tony itu agamanya apa? Katolik, kata Syedi. Katolik kah? Iya. Kalau Syedi Islam, saya bilang. Kenapa kalian nggak bawa Edi sholat? Syedi kan nggak pernah sholat kan. Karena dibilang Islam, jengah juga saya. Akhirnya saya ke Sengaya kerja. Sengaya, daerah Sengaya. Kerjalah di sana di PT Patriot Andalas. Juga dibilang Islam saya. Jadi saya punya teman namanya Bujang. Jang, gereja Katolik di sini di mana Jang?
mau di Tapang Pulau. Ada apa? Besok kita sembahyang di gereja ya. Oh aneh abang nih, Islam kok mau sembahyang ke gereja? Ini orang-orang Katolik nih. Iya. Enggak, saya kan Katolik jangan. Enggak, kalau Islam jangan gitu. Nah, besoknya pergilah kita ke gereja itu. Tak taunya orang di gereja udah pada bubar, baru jam 7 kan. Pada bubar tuh kenapa Ustaz? Saya bilang kok cepat kalian bubarnya? Pemimpin agamanya nggak ada, pemimpin umatnya. Oh begitu. Masuk saya mimpin. Begitu saya pimpin, mereka pada nyalam tangan saya kan setelah sembahyang. Ada apa? Kami kira abang ini Islam. Karena dibilang Islam juga di situ, pulang saya. Nah, di rumah saya dikasih tahu sama almarhum, ada almarhum ibu, ada surat dari keuskupan, dari Komsos. Diminta saya datang Pontianak. Pontianak saya kerja. Diminta oleh Pastor Ginting jadi pembina muda-mudi Katolik. Saya selalu keluar. Di mana saya datang saya khotbah gitu. Ini kebalikannya, banyak orang Katolik yang cuek sama saya. Saya datang dicuekin gitu kan, dikira mata-mata gitu kan. Muka Islam cari pemimpin umat. Di di Jangkang itu, saya lupa nama kampungnya, saya cari pemimpin umatnya, pada cuek kan. Akhirnya ada yang ngantarin ke tempat pemimpin umat. Besok saya bilang, besok saya akan khotbah. Begitu saya khotbah besoknya, kaget orang. Ternyata Bapak Katolik ya? Iya, saya bilang. Jadi ini Ustaz. Jadi aura wajah Ustadz ini berubah setelah Ustadz ini dapat mimpi Ustaz, ya. Iya. Dan orang-orang sekitar Ustadz, termasuk orang tua Ustadz juga mengatakan raut aura wajah Ustadz ini berubah seperti orang Islam Ustadz ya. Di Pontianak juga seperti itu. Setiap saya keluar dari kantor, kan ada bapak yang jualan di depan kantor itu, selalu ngasih saya salam kan. Assalamualaikum. Secuek orang. Bang, jawab salam itu wajib. Iya, bagi orang Islam. Saya kan bukan Islam. Enggak boleh bang, bilang bukan Islam. Iya, saya bukan Islam. Di sini, di kantor ini, jangankan Islam, Protestan aja nggak diterima di sini, gitu kan. Pas tahun 2000 akhir, saya pikir begini, saya kerja di sini apa sih yang saya cari? Toh saya mau cari Tuhan, belum saya dapat di Tuhan itu di mana? Iya. Sudah mencari jawaban. Ya, cari Tuhan. Nah berhenti saya di situ. Itu saya berhenti, ibu marah. Masuk biara kemudian itu Ustaz, di keuskupan itu tugas Ustaz apa Ustaz? Saya diminta membina muda-mudi oleh Pastor Ginting. Pastor Ginting ini? Pastor Ginting itu pimpinan di situ. Makanya saya selalu keluar, selalu khotbah. Nah khotbah saya selalu menjelekkan Islam sebetulnya. Oh Ustaz, ketika khotbah itu sering? Iya, suka jelekkan Islam, jangan berteman dengan orang Islam, nanti jadi Islam. Setelah tahun 2000 akhir itu saya berhenti. Nggak guna juga saya kerja di sini. Tuhan juga nggak dapat. Tahun 2001 saya nikah di gereja. Tahun 2002 itu ikut festival budaya Bumi Khatulistiwa di Pontianak. Oh, ikut festival budaya. Nah, saya sempat kita bikin ini mengkombinasikan antara musik sape dengan musik Jepang. Jepin sama musik sape. Iya. Kita tampil di di depan Korem kan waktu itu. Kita pulang ke Ngabang, teman-teman di Sanggar Trajumas datang, Bang, abang mau ikut lagi nggak? Kita tampil lagi. Di mana? Di Ketapang. Boleh ya bilang. Tapi ada selawat nabinya bang. Saya udah hafal. Di Ketapang. Nah di Ketapang tempat kita nginap itu kan bingung dia. Bang, kok abang nggak sholat? Saya Katolik. Iya kok. Nah pulang dari Ketapang itulah yang setiap hari saya merasa sedih ketika saya dapat job ngukir rumah dinas wakil bupati kan. Setiap hari kok sedih, kok rindu, campur jadi satu. Ada apa gitu kan? Sedihnya kenapa? Rindunya sama siapa? Rindu sama perempuan udah punya istri gitu kan? Tapi yang bikin sedih ini apa? Nah, lagi kerja pas tanggal 3 Maret 2003 itu saya dapat bisikan, kamu merindukan keselamatan kamu. Keselamatan kamu di Islam. Iya, keselamatan ada di Islam. Pulanglah saya.
Besoknya tanpa sepengetahuan istri langsung naik bus ke Pontianak tanggal 4. Tanggal 5-nya saya bersyahadat di Masjid Mujahidin Pontianak sama Ustadz Haji Husain Hamzah. Itu spontan Ustadz. Iya. Kan dari tidak suka, Iya. Ustadz ya. Iya. Tiba-tiba Ustadz merasa rindu, Iya, betul. sedih, terus dapat bisikan. Iya. Terus konten Langsung ngonek. langsung sadar gitu Ustadz. Jadi tanggal 4 ke Pontianak, tanggal 5 langsung baca 2 kalimat syahadat. Nah, di situ Pak Haji Husain Hamzah kaget. Sebetulnya orang baru masuk Islam itu susah ngajarnya ini, nantun 2 kalimat syahadatnya. Kok kamu bisa atas izin Allah? Setelah itu ditanya nama Islamnya siapa? Ahmad. Itu Ustadz sendiri yang Iya, keluar dari mulut saya sendiri. spontan Ahmad gitu ya. Iya, Ahmad. Nah, setelah itu bermalamlah saya di Pontianak, ikut sholat. Waktu itu saya dibawa sholat di Masjid Jami. Di Masjid Keraton. Ikut aja sholatnya. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 pulang ke Ngabang. Nah, sampai ke rumah saya bilang sama istri, alhamdulillah saya udah Islam. Bapak gila, stres. Marah istri. Marah. Nah, jadi dari bilang gila, dibilang stres segala macam. Nah, akhirnya saya ke rumah orang tua saya kasih tahu sama ibu, dimarahin. Ibu juga marah. Oh, kamu ini pengkhianat. Kamu telah mengkhianati Yesus segala macam kan. Enggak, ini atas izin Allah. Malah dianggap bukan anak sama ibu. Akhirnya saya kembali ke rumah mertua. Saya putuskan kemana? Ke Sintang aja. Di Sintang itu nyampainya jam 2 subuh. Sampai ke rumah, waktu itu belum jadi orang tua angkat saya, masih kenal-kenal gitu aja gitu kan. Namanya Anjang Separa. Saya kedor pintunya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketika kalian Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibuka, oh apa kau ngasih salam? Alhamdulillah Pak, saya udah Islam. Yang benar, iya. Surat itunya, surat masuk Islamnya mana? Udah kena bakar. Nah, kan saya lari ke Sintang itu kan karena surat apa namanya, buku tuntunan sholat saya, dan surat pernyataan masuk Islam, baju koko dibakar sama istri. Bakar sama istri. Akhirnya saya bilang, Pak, cerai. Ketika bilang cerai, saya langsung ke Sintang. Nah, karena di Sintang itu nggak punya dokumen Islamnya, saya disyahadatkan lagi di sana. Nah, di Sintang itu tinggal di rumah orang tua angkat, belajar sholat, belajar puasa pertama. Nah, Itu Ustaz, sebelum kita lanjut, Ustadz ketika buku tuntunan sholat Ustadz dibakar, baju muslim, baju koko Ustadz dibakar, serta sertifikat mu'alaf Ustadz dibakar sama istri, itu langsung spontan Ustadz Iya. cerai. Saat itu Ustadz udah punya anak? Udah punya satu Ustadz? Udah punya. Usianya waktu itu kalau tidak salah 8 bulan. 8 bulan Ustadz, baru lahir berarti Ustadz ya? Dan itu apakah Ustadz spontan tidak mikirkan anak atau gimana? Setelah itu, setelah saya berada di Sintang, bro, rindu sama anak, tapi ada penghalangnya. Saya ini udah Islam. Nah, Cobaan Ustadz. iya, cobaan pertama. Cobaan di Sintang juga lumayan juga. Ternyata iya, Allah itu tidak pernah mencoba kita di luar sebatas kemampuan kita. Nah, di situ saya punya orang tua angkat, punya anak gadis. Suatu hari saya pulang dari masjid Jumat, kok saya rasakan ada yang nampar pipi saya, kiri kanan saya. Tapi siapa gitu? Cuekin aja, ada apa? Nah, begitu maghrib kita makan. Lagi makan, sedang makan ini, adik angkat saya bilang sama orang tuanya, ibunya pertama, Mak, mukaku berubah enggak? Enggak. Ada apa? Ya, mukaku berubah enggak? Enggak. Emang ada apa? Aku ndak hamil. Yang ngambilin kau siapa? Abang. Oh, kaget saya kan. Oh, jangan aneh-aneh lah, Dek. Iya, Bang, anak kita ini perempuan. Spontan orang tuanya marah. Pokok kamu harus tanggung jawab. Sampai megang samurai. Dengan samurai? Oh. Pokok kamu harus bertanggung jawab. Ngaku enggak?